Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya, Pak D. Alvan. Semoga para sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa kita semua. Ingat, setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah doa. Makanya sebaiknya kita berkata yang baik-baik adalah untuk mendoakan. Mendoakan kita, mendoakan lingkungan kita, kita sendiri, dan semua saudara sahabat kita. Untuk kali ini saya akan melanjutkan kiriman cerita dari Mas Jan ya. Mungkin yang masih belum dengar, itu judulnya Bapak ya, menceritakan pengalaman bapaknya Mas Jan. Bagaimana beliau digoda ya sama makhluk tak kasat mata. Nah ini cerita Mas Jan yang sebenarnya satu garis dengan cerita dari bapaknya ini. Jadi kali ini Mas Jan mengalami cerita yang dialami sendiri. Oh iya, ingat ya cerita kemarin ya, Mas Jan itu kan nggak mau diajak bapaknya untuk nonton voli karena ibunya kan lagi gak enak badan. Mas Jan ini memang menolak, nggak mau ikut. Selain karena memang ada tugas yang harus dikerjakan untuk diselesaikan, ternyata ada juga alasan lain kenapa Mas Jan ini berkelit atau tidak mau diajak bapaknya untuk sama-sama nonton voli. Tapi sebelum ke ceritanya, saya ingatkan dulu untuk sedulur semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like, dan juga menulis komentarnya ya. Dan yang di Spotify, jangan lupa follow untuk mengikuti perkembangan cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi sebenarnya waktu itu Mas Jan itu suka juga dengan atau melihat turnamen voli ya. Itu sangat suka Mas Jan ini. Biasanya juga berangkat bersama bapak dan ibunya untuk menonton turnamen voli tersebut. Tapi semenjak saat kejadian itu, Mas Jan sudah tidak mau lagi nonton turnamen voli itu. Ceritanya begini ya. Di turnamen voli itu kan ada penjual yang biasa dagang di sekitar area turnamen voli. Dan di situ ada satu orang penjual, itu adalah temannya Mas Jan waktu SMP dulu. Panggil saja namanya Bejo ya, itu bukan nama sebenarnya ya. Untuk sama supaya memanggilnya enak, kita sebut inisial namanya Bejo. Biasanya waktu datang ke turnamen voli, Mas Jan ini tidak langsung masuk biasanya, tapi mampir ngopi dulu di warungnya Bejo ini. Ya sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Kadang juga malah tidak ikut masuk untuk nonton pertandingan voli, hanya ngopi aja di warungnya Bejo ini. Ya namanya juga temen lama ya. Jadi ngobrolnya ya pasti seputar zaman dulu, waktu sekolah dulu dan gimana. Jadi lupa waktu gitu loh. Sampai nggak masuk untuk melihat pertandingan volinya. Baru setelah selesai pertandingan volinya, Mas Jan pun pulang bareng-bareng bersama bapak dan ibunya. Ya memang warungnya Bejo ini sedikit di pinggir area turnamen. Dan warungnya itu tempatnya tuh agak gelap. Kata Bejo, memang hanya tinggal tempat itu yang tersedia. Jadi semuanya sudah dipenuhi dari warung-warung lain dan Bejo hanya dapat di situ tempatnya. Pernah ditanyakan sih sama Bejo sama Mas Yani, kok tidak pasang lampu tambahan? Karena kan tempatnya memang agak gelap. Bejo pun bilang kalau pasang lampu tambahan nanti tambah biaya sewa untuk listrik. Namanya orang dagang ya, kadang ya rame, kadang ya sepi.
Ya sudah begini saja dulu, agak gelap katanya Bejo. Nggak apa-apalah sedikit gelap. Ya mungkin bagi Bejo sedikit penghematan lah. Ya memang sih kalau memakai lampu pasti ada biaya lagi. Dengan tidak adanya lampu otomatis kan nggak ada tambahan biaya lagi. Ya cukup masuk akal lah apa yang disampaikan Bejo ini. Seperti biasanya setelah parkir motor, Mas Jan ini kan jalan ke warungnya Bejo ini, temannya SMP. Nggak tahu kenapa saat itu warungnya Bejo itu sepi. Tidak seperti biasanya. Biasanya itu mesti ada lah 1 atau 2 orang, bahkan lebih lah di warungnya Bejo. Tapi hari itu nggak ada sama sekali, sepi. Dan perasaan Mas Jan pada waktu itu juga merasa aneh. Jadi pada waktu perjalanan mau masuk ke warungnya Bejo ini, itu Mas Jan merasa seperti ada yang menghentikan langkahnya itu untuk ke sana. Tapi hal itu menurut Mas Jan enggak lah, berarti enggak ada apa-apa lah. Jadi menepis perasaan untuk menahannya masuk ke warungnya Bejo ini. Bahkan dalam hati Mas Jan ya, waktu melihat dari jauh itu, tumben kok sepi warungnya, belum ada pelanggan yang datang ke situ. Jadi hari itu ya hanya ada Mas Jan sendiri yang masuk warungnya Bejo itu. Begitu masuk ya otomatis lah, karena merasa sudah kenal dari pemilik warungnya ya. Begitu masuk Mas Jan pun memanggil-manggil, Jo, Bejo, kopi Jo. Saat itu masih belum ada jawaban dari Bejo. Dan memang setelah Mas Jan lihat-lihat dan mulai menoleh ya, mencari-cari ke sana kemari, itu memang nggak ada Bejo. Ya sudahlah, Mas Jan pun menunggu, mungkin Bejo lagi keluar beli gula atau bahan-bahan kopi, keluar ditinggal karena mungkin dikira sepi ya, nggak ada pembeli, dia sempatkan untuk keluar beli bahan-bahan untuk kopinya. Sambil menunggu, Mas Jan pun mengalihkan pandangan ke arah pintu masuknya turnamen yang memang sudah ramai orang-orangnya yang datang. Dan alangkah kagetnya Mas Jan, tiba-tiba Bejo itu sudah berdiri di dekat tempat rebusan air di dalam warungnya ya. Dan bertanya sama Mas Jan, "Pesen apa?" Dengan wajah yang datar tanpa ekspresi. Nah saat itu Mas Jan benar-benar kaget dan sempat tertegun ya. Kok tiba-tiba sudah ada Bejo dalam hatinya Mas Jan waktu itu ya. Bejo dari mana datanya kok tiba-tiba sudah ada di dalam. Tapi karena sudah jelas-jelas melihat Bejo ada di situ, ya sudahlah, mungkin lewat belakang warung. Kan warungnya itu memang warung portabel ya, jadi bisa mudah dibongkar pasang lah, dan ada 4 pintu setiap sudutnya, jadi datang dari mana aja kan bisa kan. Kebetulan Mas Jan waktu itu kan menoleh ke arah pintu masuk turnamen buat keramaian orang masuk. Kemudian Mas Jan pun bilang, "Biasa Jo, kopi hitam." Anehnya tanpa menjawab sedikit pun, Bejo ini langsung berbalik badan dan bersiap membuatkan kopi. Dan hal ini aneh menurut Mas Jan, karena Bejo ini sebenarnya orang yang sangat ramah lah. Ya biasanya kan orang warung gitu kan memang ramah-ramah ya. Dan Bejo ini memang dasarnya juga orangnya ramah, murah senyum, dan biasanya sih saat membuatkan kopi kan juga sambil ngobrol. Kok ini Bejo hanya diem aja? Mas Jan masih terheran-heran sambil memikirkan Bejo tadi datang dari mana. Ini kok diam aja, tidak seperti biasanya. Nggak lama kemudian tiba-tiba Bejo menyajikan kopinya dan meletakkannya di depannya Mas Jan ini. Tentu saja saat itu Mas Jan kan akhirnya kan pasti Bejo mendekat. Mas Jan itu bisa melihat dengan jelas wajahnya Bejo dari dekat ya. Dan terlihat pucat sekali. Aneh gitu loh. Kok Bejo wajahnya apa, sakit atau gimana? Kok diem aja? Setelah menyajikan
kopinya. Kemudian Bejo ini duduk di dekat pintu keluar yang dekat dengan tempat cucian gelas yang kotor, tanpa berkata sepatah kata pun. Mas Yan pun ikut diem dan masih heran dengan sikap anehnya Bejo ini. Kemudian Mas Yan mulai memberanikan diri untuk tanya ke Bejo. Jo, kamu kenapa Jo? Apa sakit? Atau ada hal yang kamu pikirkan? Dengan singkat, Bejo hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apapun. Setelah itu gak tahu ya, Mas Yan ini malah merasa bulu kuduknya itu mulai merinding semua. Dan perasaannya itu semakin kuat kalau ini pasti ada yang gak beres. Saat Mas Yan mengalihkan pandangan dan mencoba menenangkan diri maksudnya, tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundaknya. Kagetlah dan reflekslah Mas Yan langsung menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Mas Yan ini. Ternyata yang menepuk pundaknya Mas Yan itu adalah Bejo. Ya, Bejo, penjual warung temannya SMP. Belum habis keheranan Mas Yan ini. Malah seperti nggak ada kejadian apa-apa ya Bejo ini. Dengan ramahnya dan senyumnya, Bejo ini bilang, "Sudahlah Mayan, maaf ya kalau nunggu. Ini tadi aku beli gula. Kebetulan pas berangkat tadi lupa belum bawa gula. Sekalian mampir ke musola sholat isya. Soalnya tadi aku belum sholat juga. Oh ya, tadi aku juga ketemu bapak kamu di depan musola. Waktu aku tanyai bapakmu, katanya kamu di mana? Apa nggak ikut? Kata bapak kamu, kalau kamu ya seperti biasa, pasti datang dulu ke warungku. Setelah itu ya aku bergegas ke warung. Bener, kamu udah di sini." Saat itu Mas Yan benar-benar terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya darah yang ada di dalam badannya Mas Yan ini seperti mengalir begitu deras sampai Bejo menepuk lengan tangannya Mas Yan ini sambil berkata, "Loh Yan, kamu ini kenapa diajak ngobrol kok malah ngelamun? Orang sering-sering ngelamun dienceloki demit loh kowe engko." Seketika itu Mas Yan berbalik dan bertanya ke Bejo, "Jo, bener kamu baru datang ke warung? Aku tadi kan sudah pesen kopi hitam kan, dan kamu sudah sajikan ini." Saat Mas Yan bilang sudah sajikan, otomatis tangannya Mas Yan kan menunjuk ke arah kopi yang tadi dihidangkan. Dan Mas Yan lagi-lagi dibuat terkejut karena apa? Ternyata kopinya tidak ada di depannya. Memang waktu itu kopi waktu disajikan itu tidak langsung diminum sama Mas Yan, karena kebiasaan Mas Yan ya sejak kecil ya. Mas Yan ini nggak suka makan dan minum yang panas-panas, apapun makanan dan minumannya. Kalau disajikan panas, pasti ditunggu sampai bener-bener dingin, baru diminum atau dimakan. Saat Mas Yan masih heran, kenapa kopinya nggak ada di meja, Bejo pun menjawab, Yan, kamu ini ada-ada saja. Aku kan baru datang ke sini. Ya mana mungkin aku buatkan kamu kopi. Sudah, kamu jangan ngawur. Jangan nakut-nakuti aku. Dari situ Mas Yan tersadar kalau bener ada hal aneh. Dan siapa sosok tadi yang menyerupai Bejo yang benar-benar dilihat dengan mata kepalanya Mas Yan. Dia menyajikan kopi di depannya, di meja depannya. Bahkan Mas Yan kan melihat wajahnya Bejo yang pucat. Dan karena sadar dengan keanehan itu, dan bagi Mas Yan sudah cukup ngeri itu, Mas Yan pun berusaha menenangkan diri dan mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol Bejo agar suasana tidak tegang lagi. Di sela-sela ngobrol dengan Bejo, dalam hatinya Mas Yan nggak henti-hentinya terus beristighfar ya,
karena masih merasa takut ngeri gitu loh. Karena nggak bisa membohongi Mas Jan nih, membohongi dirinya kalau saat itu sebenarnya Mas Jan juga masih takut. Sampai akhirnya pertandingan voli pun selesai. Kemudian bergegaslah Mas Jan ini pulang dengan bapak dan ibunya. Dan setelah kejadian itu, setiap kali bapak dan ibunya mengajak untuk melihat pertandingan voli, Mas Jan gak pernah mau lagi ikut dan selalu mencari-cari alasan untuk supaya nggak ikut gitu loh. Karena memang setiap hal-hal aneh itu seperti ini jarang sekali diceritakan ke orang tuanya atau bapak ibunya ini. Yaitu tadi pengalaman pribadi dari Mas Jan mengenai ketemu dengan makhluk yang menyerupai temennya. Terima kasih Mas Jan atas kiriman ceritanya ya. Ditunggu lagi kalau ada cerita-cerita yang lainnya. Dan bagi sedulur Dongeng Tengah Malam kalau mau mengirimkan cerita ya, pengalaman pribadi atau mungkin dulu pernah diceritai dari orang tuanya, kakeknya, neneknya atau Pak D-nya, bisa dikirim cerita melalui email ya. Emailnya Dongeng Tengah Malam, yaitu dongengtengahmalam@gmail.com. Nanti akan dibawakan di acara Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih Mas Jan atas kiriman ceritanya. Semoga sedulur semua dari Dongeng Tengah Malam bisa terhibur dan bisa diambil hikmahnya dari semua cerita-cerita Mas Jan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Dongeng Tengah Malam telah menyaksikan mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam ini. Dan juga saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.